Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Renalda, dari kelas 12 IPA 5. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Teks kritik adalah teks yang berisi penilaian terhadap suatu karya secara objektif, baik kelemahan dan kelebihannya, disertai dengan data-data pendukung, baik sinopsis, alasan logis, dan teori-teori yang mendukung. Teks esai berisi kajian tentang suatu objek atau fenomena tertentu berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya, bersifat subjektif, dan disajikan dengan gaya bahasa khas penulisnya. Kata kritik berasal dari kata Yunani atau krinen atau krites yang berarti menghakimi. Dalam perkembangan kritik sastra ditujukan untuk mengomentari atau menanggapi karya sastra. Karya yang dikritik berupa karya seni, karya sastra, musik, film, dan karya lukis. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Kritik pertama, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Yang kedua, penilaian seringkali menggunakan kajian teori. Dan yang ketiga, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Dan esai pertama, objek kajian dapat berupa karya dan fenomena. Kedua, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Dan ketiga, tidak selalu membutuhkan data. Selanjutnya, perbandingan kritik dan esai berdasarkan segi pandang penulisnya. Kritik pertama, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Kedua, penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Tiga, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan esai, pertama, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulisnya. Kedua, jarang atau hampir tak pernah mencantumkan kajian teori. Tiga, objek atau fenomena dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Selanjutnya, jenis kritik. Kritik ditinjau dari sifat aslinya. Pertama, kritik akademik, kritik yang ditunduk pada peraturan yang baku dan mematuhi kaidah penulisan yang berlaku. Yang kedua, kritik non-akademik, tidak terlalu terikat pada kaidah penulisnya, namun tetap baku. Kritik berdasarkan tujuan. Pertama, kritik pemaknaan bertujuan untuk mengajar makna dan menganalisis, mengidentifikasi dan mengevaluasi. Sedangkan kritik menghakimi, kritik yang memberikan keadilan. Dan ketiga, kritik penilaian bertujuan menimbang baik buruknya satu hal dengan menentukan nilai hakikinya. Jenis esai berdasarkan tujuan penulisan seperti esai cerita, paparan, argumentatif, lukisan, ajakan, berdasarkan keragaman permasalahan yang muncul. Itu seperti esai deskriptif, cuplikan watak, tajuk pribadi, reflektif, kritik, dan artikel penelitian. Selanjutnya, ciri-ciri kritik dan esai kritik. Pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya yang lain. Kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Dan ketiga, memberikan saran dan perbaikan. Keempat, bertujuan membatasi pemahaman pembaca atau apresiator atau apresian dengan karya sastra yang bersangkutan. Selanjutnya, esai. Pertama, membahas suatu masalah secara sepintas sesuai pandangan atau pribadi pengarangnya. Kedua, pengembangan gagasan secara bebas variasi sesuai keinginan pengarangnya. Ketiga, disajikan secara ringkas dan santai. Dan keempat, bertujuan membahas suatu masalah secara ringan tanpa harus sampai pada penyelesaian secara tuntas. Selanjutnya, menyusun kritik sastra. Beberapa prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh kritikus atau penulis kritik. Pertama, kritikus harus benar-benar membaca dan mengamati karya yang akan dikritik. Kedua, kritikus harus mengumpulkan data-data menunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Dan kedua, kritik harus disampaikan tidak hanya menggunakan kelemahan. Dan ketiga, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Dan yang keempat, jika diperlukan kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya.
Selanjutnya, struktur teks kritik dan teks esai sama dengan struktur teks eksposisi. Struktur kritik sastra terdiri menjadi 3 bagian. Pertama, pengenalan isu atau tinjauan karya seperti identitas buku, sinopsis, dan kedua, pemaparan argumen seperti hasil interpretasi. Yang ketiga, penilaian dan rekomendasi seperti kelebihan atau kelemahan karya yang dikritik. Selanjutnya, struktur teks esai terdiri dari 3 bagian. Pertama, pendahuluan, isi, dan pembahasan, dan terakhir penutup atau kesimpulan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan, kritik sastra dan esai. Pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Kedua, menggunakan pernyataan menyatakan fakta. Dan ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat nilai mengomentari. Empat, menggunakan istilah teknik berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Selanjutnya, prinsip penulisan kritik dan esai. Pertama, pokok persoalan yang dibahas harus layak dan diulas. Jadi, yang terpenting bukan apa yang diulas, tetapi bagaimana cara penulis memberikan ulasannya. Kedua, pendekatan yang digunakan harus jelas atau pendekatan faktual atau imajinatif. Dan ketiga, jika ulasan menggunakan pendekatan faktual harus didukung oleh fakta yang nyata dan objektif. Dan keempat, pernyataan yang harus diungkap harus jelas, dapat dipercaya dan dapat diberikan kebenarannya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun kritik sastra. Pertama, memilih karya sastra yang akan dibahas, yang menentukan pengarang jenis karya sastra seperti puisi, prosa, atau drama, menentukan tema dan memilih judul. Kedua, melakukan interpretasi, yaitu menafsirkan makna yang didapat setelah membaca karya sastra. Menafsirkan makna dapat dilihat berdasarkan unsur intrinsik sampai ekstrinsik yang membangun karya tersebut. Ketiga, melakukan analisis adalah penguraian bagian-bagian atau norma-norma karya sastra dapat dilakukan dengan menelaah kelemahan dan kelebihan karya sastra tersebut. Dan yang terakhir, langkah-langkah menyusun esai. Pertama, menentukan topik yang sedang populer diperbincangkan atau isu-isu di sekitar. Riset. Kedua itu riset adalah melakukan tindakan meneliti, menggali, menyelidiki atau menafsirkan suatu topik pembahasan atau riset pustaka. Dan ketiga, membuat kerangka berupa pendahuluan atau berisi latar belakang, informasi atau objektif yang dibahas, tubuh esai atau narasi gagasan yang hendak disampaikan atau penjelasan. Selanjutnya, kesimpulan atau menyampaikan ringkasan yang dilengkapi dengan hasil observasi, penilaian atau sudut pandang penulis. Dan keempat, menulis dan menyunting, memperbaiki tulisan. Sekian pembahasan saya tentang materi menilai karya melalui kritik dan esai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.